Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Nurfarihan, CMMK selaku dosen mengaku epidemiologi penyakit tidak menular. Baik, saya Adelia Divalianti dengan NPM 21.170.12.0024 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Universitas Baitur. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar EPTM atau epidemiologi penyakit tidak menular. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, itu sendiri ada definisi dari EPTM yang dilihat dari frekuensi, distribusi, dan determinasinya. Yang kedua, ada situasi kesehatan masyarakat berdasarkan current issue. Yang ketiga, transisi demografi dan transisi epidemiologi yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang keempat, ada definisi, contoh, dan perbedaan dari penyakit tidak menular dan penyakit menular. Yang kelima, ada riwayat alamiah dari penyakit tidak menular. Dan yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi EPTM yang dilihat dari sisi distribusi, frekuensi, dan determinasi. Oke, untuk definisi EPTM sendiri yaitu EPTM itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan yang dilihat dari frekuensi, distribusi, determinasi yang terjadi di masyarakat dengan variabel atau faktor penyebab dan faktor resikonya itu lebih dari satu. Nah, seperti penyakit TBC nih. Penyakit TBC itu kan disebabkan oleh mikrobakteri yang ada di mana-mana. Nah, bukan hanya mikrobakteri itu saja. Jadi penyakit TBC itu juga bisa disebabkan oleh daya tahan tubuhnya yang lemah dan mungkin gaya hidupnya yang kurang sehat seperti itu. Yang misal ia berada di lingkungan yang banyak perokok, asap rokok, ataupun dia sendiri pun si penderita pun itu perokok. Nah, EPTM yang dilihat dari sisi distribusinya. Dari sisi distribusi sendiri itu penyaluran, penyebaran, pengelompokan masalah kesehatan yang berdasarkan dari orang, tempat, dan waktunya. Nah, misal nih, saat kita berada di lingkungan yang banyak asap rokoknya, otomatis seseorang yang berada di sana akan menghirup asap rokok tersebut. Nah, itu akan memicu penghambatan sirkulasi pernapasannya. Dan ia akan terkena penyakit TBC misalkan. Nah, untuk dilihat dari sisi frekuensi, contohnya penyakit rematik. Nah, penyakit rematik ini sendiri adalah penyakit yang termasuk ke dalam jenis radang sendi yang sudah umum terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, rematik ini sendiri disebabkan oleh gangguan imunitas. Dilihat dari determinasinya. Misal, penyakit kolesterol. Nah, determinasi itu adalah faktor resikonya atau faktor yang mempengaruhi atau memperbesar peluang masalah kesehatan. Nah, misalnya penyakit kolesterol. Nah, penyakit kolesterol ini ada banyak faktor resikonya seperti diet yang buruk, riwayat penyakit keluarganya, kurangnya olahraga, pertambahan usianya gitu kan, berat badan yang berlebihan atau obesitas misalnya,
dekatan darah tinggi, dan lain sebagainya. Oke, langsung pembahasan yang kedua nih. Situasi kesehatan masyarakat berdasarkan current issue atau isu terkini. Saat ini negara Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya triple burden atau beban 3 kali lipat berbagai masalah penyakit. Yang pertama, ada penyakit infeksi new emerging dan pre-emerging seperti COVID-19 yang telah kita lalui selama 2 tahun yang belakang. Sangat lama dan itu menyebabkan Indonesia berubah 180 derajat. Nah, yang kedua ada penyakit menular yang belum teratasi dengan baik. Yang ketiga ada penyakit tidak menular yang cenderung naik setiap tahunnya. Oke, tantangan kesehatan Indonesia salah satunya terkait penyakit tidak menular. Yang angka penyakit tidak menular ini terus mulai meningkat sejak tahun 2010. Pola makan, pola asuh, pola gerak, dan pola makan. Tantangan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan penyakit tidak menular yang mulai meningkat sejak tahun 2010. Nah, pola makan, pola asuh, pola gerak, terus juga pola hidup yang tidak sehat itu memicu timbulnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain sebagainya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, PTM ini menjadi penyebab utama dari beban penyakit atau beban penyakit pembiayaan kesehatan sebanyak 23,9% sampai 25% untuk pengeluaran penyakit kelas tropik akan terus meningkat seiring meningkatnya angka PTM tersebut. Nah, 4 penyakit katastropik tertinggi itu yaitu jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Nah, itu situasi kesehatan masyarakat yang dialami Indonesia saat ini. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu transisi demografi dan transisi epidemiologi yang dialami Indonesia saat ini. Transisi demografi. Sejak awal tahun 1980, Indonesia mengalami transisi demografi yang ditandai dengan penurunan angka kematian dan angka kelahiran sebagai konsekuensi dari peningkatan kesejahteraan dari pembangunan ekonomi. Nah, penurunan angka kematian dan fertilitas yang hampir simultan terjadi dalam periode yang relatif singkat, yaitu 30 tahun. Transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi ini secara detail bisa dilihat antara lain dari kontribusi jenis-jenis penyakit terhadap angka kematian dan beban akibat penyakit. Selama tahun 1990 sampai 2016, Indonesia mengalami penurunan kematian yang disebabkan penyakit menular serta kondisi maternal, perinatal, dan neonatal atau CMNN. Langsung saja ke pembahasan yang keempat, yaitu definisi, contoh, dan perbedaan dari penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak mengalami proses pemindahan dari orang lain, namun menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat. Nah, penyakit tidak menular ini terjadi karena berbagai faktor, seperti kebiasaan merokok, diet yang buruk, atau pola makan yang tidak sehat, minim aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol.
Selain itu, riwayat kesehatan keluarga juga dapat menjadi pemicu penyakit tidak menular. Nah, jenis penyakit tidak menular yang banyak menyebabkan kematian yaitu penyakit kardiovaskular. Ada pula cara-cara penyakit tidak menular yang lainnya seperti hipertensi, kanker, jantung koroner, gangguan pernafasan kronis, penyakit ginjal, gangguan mental, rematik, stroke, dan lain sebagainya. Untuk penyakit menular. Nah, penyakit menular ini bisa kita sebut juga sebagai infeksi. Penyakit menular itu dapat menular ke manusia di mana ia disebabkan oleh agen biologi yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, penyakit menular ini tidak disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Dan penularannya itu bisa secara langsung atau melalui media atau vektor dan binatang atau penyakit. Dan penyakit menular ini dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau orang yang belum terkena penyakit menular sekalipun. Nah, penularan penyakit ini dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Contohnya seperti DBD, malaria, HIV atau AIDS, flu burung, diare, dan sebagainya. Pembahasan yang keenam yaitu riwayat alamiah penyakit tidak menular. Riwayat alamiah sendiri itu adalah proses perjalanan penyakit mulai dari terpapar sampai penyakit selesai atau tanpa pengobatan. Riwayat alamiah penyakit tidak menular dibedakan menjadi periode prepatogenesis dan patogenesis. Untuk periode prepatogenesis yaitu periode saat terjadinya stimulus penyakit sampai terjadinya respon dari tubuh. Interaksi antara agen, pejamu, dan lingkungan atau faktor stimulasi penyakit. Untuk periode patogenesis sendiri, itu periode dari mulanya respon sampai proses berhenti karena sembuh atau mati. Nah, yang pertama nih, reaksi pejamu terhadap faktor stimulasi penyakit. Untuk alurnya itu dimulai dari patogenesis awal, kerusakan awal jaringan, lalu penyakit lanjut, dan konvalesen atau pemulihan. Mulai saat terjadinya kelainan atau gangguan pada tubuh manusia akibat interaksi antara stimulus penyakit dengan manusia sampai terjadinya kesembuhan, kematian, cacat, atau kelainan yang menetap. Periode patogenesi dapat dibagi menjadi yang pertama, fase subklinis, fase klinis, dan yang terakhir, fase penyembuhan. Pembahasan yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Faktor resiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis saat ini belum ditemukan secara keseluruhan untuk setiap penyakitnya. Namun, kan salah, astagfirullah. Ulang-ulang. Pembahasan yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Faktor resiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang bersifat kronis belum ditemukan secara keseluruhan untuk setiap penyakitnya. Dan faktor resiko itu dapat berbeda-beda seperti merokok yang akan menimbulkan kanker paru, penyakit jantung koroner, kanker laring, dan sebagainya. Untuk kebanyakan penyakit, faktor-faktor risiko yang telah diketahui hanya dapat menerangkan sebagian kecil kejadian penyakit, tetapi etiologinya secara pasti belum diketahui sampai saat ini. Nah,
Faktor-faktor risiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular yang bersifat kronis itu antara lain ada tembakau, alkohol, diet yang buruk, obesitas atau kelebihan berat badan, aktivitas yang minim, kurangnya olahraga, stres yang berlebihan, pekerjaan yang terlalu berat, dan lingkungan masyarakat sekitar yang tidak sehat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.